Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan mengenai perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Apa sih yang dimaksud dengan perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Sefti Nurinda. Tempat tanggal lahir aku di Jakarta 7 September 2003. Aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alamat rumahku itu di Jalan Karangtengah, Cilandak, Jakarta Selatan. Aku mempunyai email yaitu bungaseftian@gmail.com. Jadi, di sini aku ingin menjelaskan perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu perspektif dan apa itu globalisasi? Nah, perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan point of view. Sedangkan globalisasi dapat diartikan sebagai proses di mana antar individu atau kelompok menghasilkan suatu pengaruh terhadap dunia. Adanya globalisasi akan berpengaruh pada suatu bangsa dan negara, masyarakat, bahkan individu dalam masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan globalisasi pada suatu bangsa terjadi di berbagai bidang. Sebagai contoh, dari cara kita bersosialisasi, berpakaian, kebudayaan maupun politik, tidak bisa lepas dari yang namanya arus globalisasi. Nah, perspektif global yaitu suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap masalah dan kejadian-kejadian, baik dari segi kepentingan global, sejarah, ekonomi, maupun budaya. Dengan adanya perspektif global, kita dapat mengetahui perkembangan dunia dan menyelidiki suatu berkaitan dengan isu-isu global. Dengan demikian, dalam cara berpikir, seseorang harus berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Pada kajian perspektif global tersebut, ternyata bahwa antara satu bidang ilmu dengan yang lainnya sukar dipisah-pisahkan. Tidak hanya pada satu bidang ilmu saja, misalnya geografi, sejarah, atau ekonomi. Akan tetapi, politik, sosiologi, dan antropologi termasuk juga di dalamnya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai perspektif global dari visi politik. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Pada saat-saat awal, perjuangan politik menjadi prioritas. Pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Jenis hubungan antar negara ditinjau dari jangkauannya. Jenis hubungan regional jangkauannya yaitu antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan tetangga, misalnya di kawasan Asia Tenggara. Jenis hubungan internasional jangkauannya yaitu antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Dan yang terakhir yaitu jenis hubungan global, jangkauannya yaitu antar semua bangsa atau antar semua negara di dunia ini. Nah, selanjutnya, perspektif global dari visi sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan-hubungan kelompok, umat manusia, dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut dengan lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial, di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Mulai dari keluarga, teman, sepermainan, tetangga, sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya,
hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibatnya, interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Hal ini tentunya membawa dampak positif. Contohnya itu menambah pengalaman dan kemampuan, pertukaran nilai, dan seterusnya. Maupun dampak negatif. Contohnya yaitu pergaulan bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, sadisme, dan seterusnya. Bagi kehidupan sosial di negara yang mengalaminya. Dampak positif yang ada patut disyukuri dan dijadikan sesuatu yang bermakna dari peristiwa dan interaksi sosial yang ada. Menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain karena manusia sama harkat dan derajatnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dampak negatif yang ada wajib diwaspadai oleh semua pihak. Harus menjadi perhatian dan kepedulian kita bahwa ada kelompok manusia yang bertujuan komersial dan barangkali juga bertujuan politik yang secara sengaja melakukan penetrasi budaya untuk meracuni dengan tujuan menghancurkan generasi muda bangsa seperti kita tersebut. Kita hanya secara aktif mencari alternatif memecahnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif global dari visi antropologi. Antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya berkaitan satu sama lain terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar kita merupakan hasil pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri dalam bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi antara lain adalah meningkatkan individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan manusia yang semakin terbuka ini, persilangan kebudayaan sudah menjadi suatu kebutuhan karena proses tersebut tidak dapat dicegah apabila suatu negara ingin menjadi bagian dari warga dunia. Untuk itu, ditinjau dari perspektif budaya dan antropologi, kewaspadaan terhadap dampak negatif harus menjadi kepedulian kita semua. Nah, kesimpulan dari materi perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi adalah interaksi sosial manusia yang makin meluas, baik langsung ataupun tidak langsung, telah menjadi salah satu landasan proses globalisasi kehidupan yang tidak dapat dibendung. Bahkan, pada aspek-aspek kehidupan tertentu telah dirancang sebagai satu kebutuhan yang dampak positifnya wajib disyukuri, namun dampak negatifnya perlu diwaspadai. Dari perspektif global, komunikasi merupakan sarana paling pengertian internasional dalam menghadapi kehidupan global yang penuh masalah dan tantangan hari ini serta masa yang akan datang. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Sekarang, kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Semoga dari hasil yang saya paparkan dengan materi tersebut dapat menambah pemahaman untuk saya dan kalian semua. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.